Halo Jadi Om mereka Kurus. bisa berbohong untuk menyamar jadi muslim gitu ya. Ya boleh untuk menyebarkan. Demi Ya alaikum. Muslim non muslim? Non muslim ya? Muslim Kak. Aku naik cuman mau bertanya aja Kak, kalau boleh. Ya, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, tidak saya jawab. Ada yang Ya, apa itu? gini Kak. Kakak sebelumnya ini kan room penginjilan gratis temanya kan? Iya. Kakak pakai jilbab, jadi aku agak bingung gitu. Kenapa bingung? Injil itu Kakak, kan bahasa Al-Quran, bukan bahasa kitab suci orang lain. Nggak ada kata Injil di kitab Iya. suci orang lain. Injil Gini itu loh. wahyu. Tunggu dulu bentar. Di sini tidak ada hak siapapun mengintervensi saya. Saya mau ngapain kecuali saya melanggar undang-undang. Penginjilan itu artinya apa? Menginjili. Injil itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Tidak ada tertulis Injil di kitab orang lain, karena kitab orang lain itu bukan berbahasa Arab, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yang ada di kitab mereka tuh Evangelion. Jadi kalau ada yang keberatan menggunakan kata Injil harus sadar diri dulu, ya. Ada nih yang nggak suka nih pakai kata Injil loh. Orang Injil itu bahasa musta'ribah kok, bahasa yang keluar dari Al-Quran. Di mana di kitab suci ada kata Injil selain di Al-Quran? Nggak ada kata Injil dimanapun kecuali di Al-Quran. Orang Kristen mengambil terjemahannya ngambil dari Al-Quran. Jadi di sini tempat saya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang adalah wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad diberitakan tentang wahyu Nabi Isa. Muslim Kak. Nah iya Gini, makanya makanya kalau di sini itu langsung gitu. substansi Gini, aja. Kak. Iya, kan saya bingung kakaknya Muslim atau ini kan pada umumnya Injil itu dipakai umat Kristen Kak. Ya, makanya saya tanya makanya dulu. salah. Injil itu cuma ada di dalam Al-Quran, tidak ada tertulis di kitab manapun Injil. Yang ada tuh Evangelion di kitab mereka. Bahasa mereka kan bahasa Yunani itu. Makanya heran saya kenapa kok Injil itu kok identik dengan Kristen. Injil itu identik dengan Islam, karena Injil adalah wahyu kepada Nabi Isa. Gitu loh sayang. Kok sayang? Berarti Ya, kakak di sini berpihak di Muslim ya, Islam. Oh, saya ini saya pengikut Iya, Nabi maksudnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini Kak, mau kalau boleh kan saya dari sebelah Kak. Kakak yang mungkin teorinya tinggi. Coba diskusi sama di sebelah aja. Saya kalau boleh. Kenapa yang saya harus datang kepada mereka gini? Saya kan belajar nih, saya bayar uang kuliah mahal nih, ya kan? Saya kuliah mendedikasikan waktu saya membaca jurnal, baca buku. Terus tiba-tiba ada orang-orang yang tidak berilmu sedang berbicara apa yang mereka tidak ketahui, lalu saya datang ke tempat mereka. Atau enggak, dosen aja tuh didatangin loh. Saya harus ngedatangin orang-orang yang bukan beragama Islam membicarakan tentang Islam. Saya harus datangi mereka. Nggak ada ceritanya dokter datang ke rumah orang-orang sakit, orang sakit datang ke rumah dokter. Makanya saya buka room penginjilan di sini. Kalau ada yang butuh bantuan untuk dipermak kepalanya, datang ke sini, saudaraku. Bukan saya yang harus mendatangi orang-orang ODGJ. Nah, saya akan datangi mereka kalau ingin mencabut bulu mereka satu-satu. Contoh kayak saya datangin Edis kemarin untuk cabut giginya Edis, ya. Kecabut giginya, ompong dia, nggak bisa ngomong lagi, ya. Ke tempat Mikana, mau cabut bulu ketiaknya Mikana misalkannya. Iya, di situ Gitu. Kak. Itu dia. Tadi aku dari roomnya kan. Itu udah 28.000, dia bulinya Muslim semua. Makanya aku minta tolong nih, bukan nyuruh. Karena dia di situ Muslim. Enggak, gini. Kalau kamu misalkannya bisa memfasilitasi aku ketemu Edis, karena Edis itu kalau ngeliat saya tuh langsung kembang kempis hidungnya. Orang yang paling ditakuti Edis itu ada beberapa, Bang Zuma, Uniriva, Donditan, Yonatan Andar, termasuk Uniriva tuh. Dia kalau lihat kami itu Roh Kudusnya langsung kabur. Jadi dia nggak akan ngizinin saya masuk. Kamu bisa menjamin saya bertemu dengan Edis? Itu kan dia live solo. Enggak, saya tanya dulu. Kamu kan nyuruh saya ke sana minta tolong nih. Kamu bisa nggak menjamin saya? Dia, Bang. Makanya, saya tanya dulu. Saya mau tanya sama kamu. Bisa nggak kamu? Iya, bisa nggak kamu jamin saya masuk di tempatnya si Edis tanpa saya di kick? Bisa kamu jamin? Katanya Edis berani Kak. Makanya aku saya lari kok ke... kamu nih lucu. Edis yang bilang berani terus kamu datang ke saya. Saya tanya sama kamu, bisa tidak kamu menjamin saya untuk berada di Komal Edis 30 menit saja tanpa diturunkan, tanpa di mute H2H 2 arah berat? Bisa kamu? Kalau kamu bisa, saya datang ke sana. Bahkan saya mau kirim kamu uang 1 juta malam ini. Kamu kirim nomor rekening kamu ke saya bayar kamu 1 juta cash. Saya kirim langsung malam ini. Kalau kamu bisa bicara sama Edis,
tolong kasih waktu Uniriva di sini sama kamu Hatuha membahas tentang Tuhan siapa sembahan siapa yang tak berdaya dan babak belur, itu judulnya ya. Kalau tidak temanya adalah kitab suci siapa yang gabrul. Nah, atau apalah tema, ajaran mana, ajaran Saitoni Rojim. Datang kamu ke tempat Edis sekarang, kamu bilang sama Edis, kalau Edis mengiyakan kata kamu, saya dikasih waktu 30 menit Hatuha sama Edis, saya kirim kamu 1 juta cash. Kamu nggak percaya, mungkin saya nggak ada uang. Sebentar deh, dia siapa sih dia ini dia? Jadi gini, Bang, Mesa, enggak usah selesai. Bang. Nih ya, saya kirim kamu duit 1 juta, ya. Saya kirim kamu 1 juta. Dan dia lagi ya makanya saya bayar 1 juta buat kalian yang bisa memfasilitasi. Sekarang nih saya bayar nih 1 juta nih. Untuk apa berdebat sama orang yang bodoh deh? Enggak, maksudnya gini loh Bang. Mereka ini dikiranya kita ini orang yang senang membuang-buang waktu gitu loh. Bagi kami umat Islam ini waktu itu ilmu, waktu itu menambah keimanan, waktu itu menambah kasih sayang, waktu itu nambah uang. Kalian mampu nggak, siapapun Islam Kristen yang bisa memfasilitasi saya tanpa saya di-kick sama Edis, 1 juta saya kirim sekarang juga nih. Untuk apa juga? Untuk apa? Dia nggak punya, dia lulus SD aja belum tentu tuh orang. Iya. Untuk apa? Nggak ada untungnya. Mau 20.000 ke mau 1 juta orang ngikutin dia, ke bodoh. Halo Daniel, di sini room penginjilan gratis tanpa kolekte, tanpa persepuluhan, ya tidak dimintai uang kolekte buat ya. Bos, selamat malam Bu. Selamat malam Daniel. Saya bersyukur sekali Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya karena sudah menginjili orang. Oke. Saya terima bukan kasih ya, Bani Israel Bang, ngapain saya menerima Yesus sebagai juru selamat? Dia kan cuma menyelamatkan Bani Israel. Ini kan room Ibu penginjilan kan? Iya, penginjilan. Jadi masa ini udah 2025 loh. Kenapa? Jadi saya tumben saya melihat Ibu di roomnya Ibu ini penginjilan. Sebab yang pakai penginjilan itu Kristen. Kalian sih ngambil istilah Al-Quran. Makanya besok-besok belajar. Injil itu hanya istilah dalam Al-Quran. Mana dari Hongkong? Loh, kamu coba saya tanya, coba tunjukkan satu kitab suci yang ada tertulis kata Injil di dalamnya kecuali di Al-Quran. Aduh, dari dulu Bu, sekarang saya udah umur 30 iya, tahun. makanya ya, coba tunjukkan kitab suci. Itu Injil. Iya, makanya ya karena kalian ngikut-ngikutin kami. Kalian kan ngikut-ngikutin kami. Saya tanya, Bang Daniel, Bang jangan kayak penjajah lah. Gitu kan. Aku lihat Injil. Iya. Oke, udah. Bang, jangan tantrum. Ayo minum air putih dulu. Santai. Jangan dulu. Ya soalnya nggak bisa berhenti ngomong. Udah gantian ya. Nah, coba tunjukkan satu kitab suci yang ada kata asli di dalam kitabnya itu kata Injil. Tolong tunjukkan kepada saya kitab suci itu selain Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada Allah menurunkan Taurat dan Injil. Banyak sayang. Ya, itu kami kan sebelum. Aduh, tunjukkan lah. Aduh, saya kalau kayak gini nggak bisa ngomong. Tunjuk. Nanti baru saya tunjukin. Tunggu dulu. Aduh, saya bahaskan dulu. Bang, nggak usah kemana-mana. Tolong tunjukkan satu kitab suci di dunia ini, mulai dari kitabnya Adam, kitabnya Abraham, kitabnya Moses. Kalau ada kitabnya Abraham, kalau ada kitabnya Adam. Kalau si Adam pernah, kalau Nabi Adam ada kitab menurut iman kalian, kitabnya nenek moyang Tuhan kalian. Tunjuk satu kitab suci. Lucu sekali sayang. Apa bosan ya pakai. Lucu sekali. Saya minta tunjukin bahasa asli di kitabmu yang tertulis kata Injil. Kitabmu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ada nggak kata Injil dalam diksi bahasa Yunani dan diksi bahasa Ibrani? Kalau ada tunjukin. Adanya itu di Al-Quran, yaitu mustaqbiribah. Kata Injil itu pertama sekali sebagai kata yang muncul dari sebagai wahyu itu hanya di Al-Quran. Di Biblos itu deh ada ini loh, ada
Ada kontol sebesar kuda loh. Jangan bilang itu. Ini rumah doh. Jangan. Nih bentar lagi nih. Jangan. Ada penis sebesar kuda. Jangan bilang itu di room ini nanti ini. Bapak jangan kayak gitu, Pak. Enggak, nanti room ini apa? Bapak kan laki-laki. Udah diam. gitu. Enggak, abang tuh betul. Di dalam kitab kalian itu ada kelamin sebesar punya kuda. Itu betul. Tapi jangan pakai bahasa itu, Bang. Ini bentar lagi rungkat rumahku nih. Ini di band bentar lagi nih. Ya saya nggak suka kalau gitu-gituan. Nggak usah banyak cerita. Coba tuh di kitab kamu banyak. Ayo tunjukin sama saya satu kata dalam kitab kamu, dalam teks kitab kamu yang aslinya ada kata Injil. Saya cuman gitu aja kok. Saya nggak ribet-ribet loh. Menginjili kalian tuh saya nggak ribet-ribet. Saya minta sama kamu tunjukkan dalam kitab kamu ada kata Injil tertulis. Nggak usah kemana-mana, Dekku. Saya ya coba. Oke, dengar dulu. Udah. Sebelum saya menyampaikan, tapi saya ada pertanyaan, boleh nggak? Kalau nggak boleh, saya nggak bisa menyampaikan. Kalau boleh, saya bisa sampaikan. Gini, brother, saya tuh nggak mau bertele-tele. Saya itu cuma mau tunjukkan ada, misalnya kamu tunjukin ada nama kitab, namanya kitab Tatang Sutarman. Makanya aku bilang tadi, puji Tuhan, ibu ini sudah Kristen. Iya, udah. Ya saya lebih Kristen daripada Kristen. Saya lebih Kristen daripada Kristen. Saya lebih jujur daripada orang Kristen. Yesus, coba, ibu ini udah pengikut Kristus. Saya memang mengikuti Yesus. Yesus sholat, Yesus bersunat, kami umat Islam bersunat. Yesus tidak makan B2, kami tidak makan B2. Yesus punya Tuhan namanya Allah, kami begitu juga. Kami ngikutin Yesus. Yang saya tanya, jangan. Udah turun ya. Daniel nggak bisa jawab dari tadi ya, Dek. Turun ya. Uni Ripa ini kemarin agamanya apa? Saya dari alam roh udah Islam, Bang. Oh. Ada lagi ya, Bangku? Gimana maksudnya? Dari alam roh saya sudah Islam, Bang. Dari Lauhul Mahfuz sudah Islam. Dari Lauhul Mahfuz saya sudah Islam, Bang. Sama kayak Yesus dari dari Lauhul Mahfuz sebelum Abraham ada, kami sudah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Bisa tahu ini tentang Iya, Bang? mengapa bisa tahu tentang Kristus? Belajar, Bang. Apa-apa kita ketahui kalau belajar. Kalau kita belajar kita banyak tahu, Bang. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu apa-apa. Makanya belajar. Nah di sini karena saya pernah belajar, saya mau ngajarin orang Kristen supaya mereka juga mau belajar. Soalnya saya tengok mereka ini minim literasi, nggak bisa bedakan ayam dan bebek. Bahasa Indonesia juga kacau balau. Ya sebagai seorang wanita yang diajarkan dalam Islam untuk mengasihi seluruh alam, ya kan? Saya datanglah ke dunia ini untuk menginjili mereka supaya mereka bertaubat gitu. Oh jadi Ripa bukan lahir dari sperma yang hina? Oh enggak lah, bapak saya enggak hina. Mungkin maksudnya kamu mungkin yang hina mungkin. Kalau Ripa itu punya akal, saya mau tanya. Bentar dulu lah, Bang Prapur. Kami kan orang Islam nih. Orang Islam ini diajarkan adab. Saya tahu abang nggak pernah diajarkan adab di gereja sama keluarganya. Kami maklum kok ya. Tapi pernah saya tanya. Bentar lah dulu, Bang Prapur. Tapi kamu blokir. Diamlah dulu, Bang. Abang udah tua, malu lah generasi abang nengok abang kayak gini kelakuannya. Udah tua tapi kayak anak kecil. Saya lagi ngomong sama Bang LK, orang dewasa jangan dipotong kalau ngomong. Abang kan nggak punya adab, nggak punya. Masalahnya ngomonganmu itu loh. Yang kamu bermasalah abang. Kami nggak punya masalah, abang yang punya masalah. Makanya abang selesaikan dulu masalah abang baru naik ke sini. Ini punya masalah. Kamu pegang Alkitab, maka kamu bisa ngajarin orang abang Kristen. Itu kami orang dewasa lagi ngomong sebagai anak orang yang belum dewasa. Kalau kamu pernah pegang Alkitab, baru pantas kau ngomong. Apalah Alkitab ngambil bahasa Arab, nggak tahu malu, biblos, nggak tahu malu nih orang-orang Kristen ya. Bang jangan ganggu orang dewasa lagi ngomong. Saya maklum Anda tidak beradab, nggak diajarin gereja, nggak diajarin orang tuanya beradab, nggak apa-apa. Kami nggak tuntut abang untuk beradab kok. Tapi setidaknya jangan ganggu orang dewasa lagi ngomong, orang tua lagi ngomong, ya. Ini orang tua lagi ngomong nih, Bunda sama Bapak LK lagi ngomong sama ini. Anak kecil jangan ikut-ikutan dulu, nggak sopan. Mama sentil nanti pusarnya. Nanti mama kasih capung pusarnya nanti nggak ngompol lagi nanti. Tolonglah, ini bunda gembala lagi ngomong sama Pak LK. Ikut campur aja anak kecil. Nanti bunda kasih uang jajan pagi-pagi. Pakai bedak dulu tapi pipinya ya. Emang sih udah tua bangka tapi masih belum dewasa. Soalnya sih kecil minumnya bukan ASI.
Soalnya minumnya tua pagi-pagi. Kecil-kecil sih minum tua dulu. Sudah mama bilang kan jangan minum tua, masih aja minum tua. Makanya jadi kayak gitu. Lanjut Pak LK, gimana Pak LK tadi Pak LK? Tadi Uni bilang ini sudah sudah apa Islam dari lahir. Iya, terus? Tapi kalau saya baca di Google searching, Uni Ripa resmi memeluk agama Islam. Makanya jangan percaya Google Bang, Google itu siapa aja bisa ngedit. Makanya Bang, kalau seandainya kita umat Islam itu, patokan Google itu hanya membantu memberikan informasi, bukan berarti menjadi patokan kebenaran Bang. Itu Bang. Oh, belum nggak sempat ini ya memeluk agama Kristen atau gimana? Ngapain Bang? Saya mah kalau jadi bayi juga nggak mau jadi Kristen Bang. Masa Tuhannya manusia? Saya misal nih Bang umur 5 tahun ya, ditawarin menyembah manusia pun saya pilih-pilih loh. Saya seandainya terpaksa nyembah manusia nih Bang, saya pilih-pilih Bang orangnya Bang. Serius loh. Saya nggak mungkin sembah Yesus. Pasti saya cari Isaac Newton misalnya, Albert Einstein, Hawking, setidaknya berguna buat peradaban. Saya nggak mungkin sembah Yesus. Saya umur 11 tahun aja tuh udah mikir Bang. 7 tahun udah mikir. Ya, seandainya pun terpaksa menyembah manusia dan diwajibkan menyembah manusia misalkannya, saya akan pilih-pilih. Ya minimal saya sembah Bang Ali Dayah lah, masih mending gitu loh. Ada manfaatnya buat peradaban gitu. Nggak mungkin saya sembah Yesus. Agama yang terakhir saya pilih itu bukan Kristen. Seandainya nggak ada lagi agama di dunia ini, tapi saya harus beragama, saya lebih baik saya saya ikat kaki saya, terus saya lompat ke bawah. Udahlah sampai pagi saya gitu aja. Daripada saya beragama Kristen, mendingan saya jadi apa? Saya milih jadi burung merpati deh. Gak beragama nggak apa-apa. Gitu Bang. Nggak mungkin insya Allah saya jadi Kristen Bang. Masa saya jadi Kristen Bang? Yang bener aja lah Bang. Astagfirullah Bang. Tidak, saya ini aja mau bertanya karena ada sangkutannya dengan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya itu? Pertanyaan keduanya begini. Saya melihat Uni Ripa ini, aduh apa nih? Oh, nyalakan kamera. Ya kalau sama Uni Ripa saya nyalakan kamera. Oke. Kalau yang lain tidak. Siap. Waduh. Jangan-jangan Abang mau ini nih. Hah? Mau ngelamar saya enggak kan? Ya udahlah. Ya tergantung inilah Allah. Jangan yang digantung-gantung Bang. Yang digantung tuh cuma Tuhannya orang Kristen Bang. Ya jangan digantung-gantung. Kalau Allah berkehendak mau ngapain lagi? Kan? Janganlah. Kalau bisa janganlah. Hah? Ya Bang lanjut Bang. Melawan takdir Allah. Ya lanjut Bang. Saya kalau udah bawa takdir Allah nih saya takut Bang. Lanjut Bang. Gimana Bang? Oh tadi bercanda ya, Oh bercanda Bang saya. Saya serius aja kadang bercanda Bang. Bercanda aja kadang saya serius. Lanjut Bang. Iya. Jadi pertanyaan keduanya itu begini Uni Ripa. Kan Uni Ripa kan sepertinya memahami tentang apa namanya kitab orang Kristen. Sedikit. Nah, mereka selalu menyindir Islam itu tentang katanya Al-Quran itu menjelaskan secara jelas, ya kan? Terus? Tapi kenapa harus pakai hadis? Oke. Nah, terus? Udah gitu, saya balik tanya nih sama orang itu, Anda cuma memakai Alkitab nggak? Poinnya apa nih Bang? Abang mau menjelaskan atau mau bertanya ke saya nih? Bingung saya nih. Oh, kalau saya langsung aja ya pertanyaannya. Perbandingannya apa? Al-Quran dengan Alkitab itu? Bentar ya, bentar. Untuk menjelaskan sesuatu. Perbandingannya Al-Quran itu maksud saya nggak paham nih. Coba Abang pelan-pelan biar saya tangkap pertanyaannya. Maksudnya gimana nih? Coba maksudnya apa nih? Saya jelaskan ya Uni ya. Saya menghargai Uni kok, enggak ini berpikir positif aja sama saya ini. Saya enggak saya memang benar-benar nggak ngerti. Maksudnya saya betul-betul belum paham arah pertanyaannya kemana. Maksud perbandingan itu apa? Saya nggak paham. Tadi makanya saya mau jelasin, tapi Uni bilang langsung aja, makanya saya langsung. Iya langsung aja pertanyaannya aja. Pertanyaan itu kan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, ada apa gitu loh. Langsung aja pertanyaannya apa tadi?
Ya. Bang Marco Polo di mute dulu Jadi, ya. jadi ini kan biar orang-orang nih paham nih ngelihat ini. Heeh. Ini apa TikToknya Uni nih. Heeh. Saya juga butuh pencerahan yang pasti kan, karena Siap. saya bertanya juga sama Kristen, kenapa nih Kristen begini ya kan. Dan gini, tadi saya tanya sama kemarin lah, bukan tadi, kemarin saya tanya, Anda Alkitab, penjelasannya itu bagaimana tentang Alkitab itu? Apakah Anda mengartikan sendiri atau berdasarkan apa, siapa yang ngajarin? Saya bilang begitu. Kalau kami kan Al-Quran itu, Al-Quran dasarnya, dan hadis itulah penjelasannya, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran itu. Seperti itu. Udah gitu saya tanya, Alkitab itu bagaimana? Mereka menjawab, kalau Alkitab itu di situ wahyu, di situ penjelasannya. Kata mereka. Kata mereka. Seperti itu. Makanya saya nih tanya sama Uni Ripa nih, bagaimana maksud dari orang ini gitu. Apakah Alkitab itu menjelaskan salian wahyu atau bagaimana nih? Kan ini kan Abang pengen saya menjelaskan pandangan Bible ini seperti apa sebenarnya, dari pandangan Islam atau dari pandangan Kristen? Ya, jelasin aja dua-duanya atau bagaimana. Oh gitu. Oke, bismillah ya. Saya coba pakai bahasa sederhana yang mana mudah-mudahan Abang paham. Lama-lama Uni ngerti juga ya tadi ya? Ya, saya tahu maksudnya. Alhamdulillah. Salam dulu lah Bunda Gembalaku. Oh, Assalamualaikum Bunda Gembala. Waalaikumsalam anak domba Durjana ya. Baik, Bang Elka, coba saya jelaskan. Kalau Al-Quran dari perspektif Islam itu adalah perkataan Allah, bahasa langit, bahasa Tuhan. Apakah ketika bahasa langit, bahasa Tuhan ini ketika diberikan kepada seluruh manusia, maka bisa dipastikan seluruh manusia paham? Iya, seluruh manusia yang berakal. Seluruh manusia yang belajar pasti paham. Tapi ada manusia-manusia yang otak ada tapi akalnya sebenarnya ada cuma nggak dipakai. Mereka tidak akan pernah paham, bahkan Al-Quran bisa menjadi asbab mereka semakin tersesat. Dikatakan begitu ya. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran ini dibawa oleh seorang manusia yang mana menjadi guru dan pengajar sekaligus yang menjelaskan tentang maksud di Al-Quran ini. Kenapa harus dijelaskan? Saya sudah bilang tadi, semua manusia itu beda-beda kapasitasnya. Ada manusia itu yang cepat tangkap, ada manusia itu yang tidak cepat tangkap. Karena apa? Backgroundnya masing-masing, tergantung perilaku, sifat, dan macam-macam ya. Subhanallah. Gitu ya. Artinya Al-Quran memang harus dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan tafsir. Nabi Muhammad sendiri penafsir Al-Quran, beliau yang menjelaskan. Contoh sholat usta, apa jagalah sholat usta, misalnya dalam riwayat hadis dalam Al-Quran, beliau jelaskan sholat usta maksudnya adalah ini dan ini. Apa yang dimaksud dengan sholat? Misalnya kan ada dalil perintahnya tuh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lah kan zaman dulu orang belum sholat. Apa itu sholat? Masa ketika tiba-tiba langsung perintah Allah, Nabi Muhammad bilang sholat ya, tapi sholatnya nggak dijelasin. Perintahnya ada secara eksplisit sholat dah. Maka bagaimana kemudian kita tahu yang sholat adalah itu seperti yang kita laksanakan? Nabi yang contohkan, Nabi yang ajarkan. Nah itu Al-Quran. Itulah sebenarnya Al-Quran tidak butuh hadis, tapi yang butuh hadis adalah kita. Nah dari perspektif Islam, kalau kita masuk ke ranah Bible, menurut Al-Quran, Bible itu adalah kitab sucinya orang Kristen yang diklaim suci tapi tidak suci bagi kita. Kenapa? Karena kitab itu adalah kitab yang dikarang oleh manusia yang bercampur di dalamnya antara firman Tuhan zaman dahulu, waktu zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa, yang telah dirubah-rubah, terdistorsi. Artinya kitab itu bukan kitab suci lagi. Bagaimana kita menyikapi kitab itu? Bagi kita, wala tusaddiq wala tukazzab, jangan dibenarkan, jangan ditolak. Kenapa jangan dibenarkan? Jangan-jangan yang kita baca adalah karangan manusia, surat Paulus contohnya. Jangan ditolak, jangan-jangan si Paulus mengutip firman Tuhan yang ada dalam kitab Torah.
Nah, jadi kita tidak boleh menghakimi begitu saja. Bagaimana kita mau menghakimi kitab mereka? Ibaratkan ilustrasinya, kitab mereka itu seperti kaca yang bercampur dengan berlian di dalam sebuah tempat. Terlihat sama, tapi kualitasnya berbeda. Bagaimana cara kita menentukan mana berlian, mana kaca? Harus ada alat pengukurnya. Alat pengukur untuk menilai satu benda itu dikatakan berlian asli dan palsu, ada namanya alatnya itu. Ya, para ahli itu. Nah gitu. Maka alat ukur untuk membedakan mana kalam ilahi, mana karangan manusia, Allah turunkan namanya Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran itu firman Allah. Bertentangan dengan Al-Quran itu perkataan manusia. Nah, kalau menurut orang Kristen, mereka berkata kitab kami itu adalah firman Tuhan, di situ penjelasannya. Itu kan klaim. Kenapa mereka harus mengklaim seperti itu? Supaya terdengar benar, padahal itu salah. Kenapa saya katakan salah? Yang namanya kitab orang Kristen itu tidak ada penjelasannya. Contoh, Tuhan mengambil pisau, meminjam pisau cukur kepada orang Asyur dan mencukur bulu paha. Ada nggak penjelasannya dari Tuhan dan nabi-nabi? Ayat itu konteksnya berbicara tentang ini dan itu adalah alegori. Ada nggak? Tidak ada. Tapi ditafsir sama yang baca. Makanya antara orang Yahudi dengan orang Kristen itu beda-beda. Orang Yahudi mereka punya penafsiran sendiri. Di mana penafsirannya itu ada dalam kitab Talmud, ada Targum, ada namanya Torah Sebiktav, kitab Torah yang tertulis. Ada namanya Torah Sebealpe, kitab Torah yang tadinya lisan kemudian dituliskan, namanya Midrash, Misnah, Targum dan lain-lain. Komentari dari Rabi dan Rashi dan juga petinggi-petinggi agama mereka. Kalau orang Kristen, nah yang mentafsir siapa? Tergantung gereja. Matthew Henry menafsirkan, ya Origen menafsirkan, Agustinus menafsirkan, tergantung si gerejanya. Nah begitu. Jadi kalau Al-Quran dibandingkan dengan Bible itu penghinaan terhadap Al-Quran. Mohon maaf, bahkan jurnal ilmiah saya kalau dibandingkan dari segi kualitas dengan Bible jauh di atas jurnal saya. Karena jurnal saya itu ada daftar pustakanya. Dari mana Unirifa tahu bahwa ini artinya ini? Ada sumbernya jelas. Kalau Bible dalam Lukas pasal 3 nomor 23 contohnya. Menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, siapa orang yang menganggap ini? Nggak tahu. Kalau Unirifa mengatakan, ya misalnya dakwah berasal dari kata da'i. Da'a artinya mengajak. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Musnad ini halaman sekian judul jelas. Menurut Al-Qurtubi nomor jelas. Muncul namanya daftar pustaka. Itu sumber, itu epistemologinya jelas. Kalau Bible, siapakah yang menulis kitab Lukas? Lukas katanya. Benarkah begitu? Belum tentu. Kan begitu. Jadi kita sebagai umat Islam jangan membandingkan kitab kita dengan Bible. Itu penghinaan terhadap Al-Quran. Bandingkanlah hadis dengan Bible. Bahkan Bible dengan hadis pun gak setara. Sorry, minum dulu. Bentar ya. Kemasukan ini tenggorokan saya. Kemasukan naga. Kemasukan naga. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Al-Hidayat deh. Ya, abis ini kita bangkit Al-Hidayah nih. Nah itu terakhir ya, finishingnya adalah umat Islam berhentilah membanding-bandingkan Al-Quran dengan Bible. Berhentilah, itu penghinaan terhadap Al-Quran. Kalau mau banding dengan hadis maudhu, baru sepadan tuh. Hadis maudhu, hadis mutiara, hadis palsu. Nggak boleh ya? Hadis sahih nggak boleh ya? Oh jangan, tinggi levelnya itu. Penghinaan ya? Penghinaan itu. Menghina Menghina hadis sahih. Gitu Bang LK Subhan.